warahmatullahi wabarakatuh. Anak, selamat pagi semuanya. Pagi. Semua sehat ya? Sehat. Baik, terima kasih atas kehadirannya ya di ruang ini. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana memaknai cinta, bangga, dan paham Rupiah. Sebelum itu kita tolong satu Putra untuk memimpin doa dulu ya. Silakan Putra. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Putra. Oke anak-anak, jadi tujuan pembelajaran kita ya hari ini adalah kita akan belajar tentang bagaimana memahami cinta, bangga, dan paham Rupiah. Oke. Tapi sebelum kita belajar dulu anak-anak ya, ibu tanya dulu. Kira-kira cinta, bangga, paham itu seperti apa sih? Coba yang bisa kenangan. Cinta itu seperti apa sih? Cinta sama rupiah maksudnya. Cinta rupiah itu wujudnya seperti apa? Terang. Dengan cara menjaga rupiah dan tidak lusuh. Uangnya, fisiknya ya. Oke, betul sekali. Mungkin yang lain ada lagi cintanya kita terhadap rupiah. Kasih mengenal rupiah, mengenal dalam arti mengenal bagaimana? Mengenal fisik yang ada ya. Apa aja tampilan di uang itu sendiri ya. Betul sekali, bagus. Nah, itu salah satu mungkin kalian pernah dengar ya bahasa tak kenal maka tak sayang ya. Tak sayang maka tak cinta. Untuk di tahapan cinta itu sendiri anak-anak kita harus mengenal dulu. Misalnya seorang ibu sayang cinta sama anaknya ya, harus kenal anaknya lahirnya tanggal berapa, anaknya sukanya apa, makanan kesukaannya apa, yang gak disuka apa, alergi apa, kan sama seperti kita cinta terhadap rupiah juga. Dari uang-uang yang ada itu, siapa sih pahlawan di uang 100.000? Mungkin apa saja tampilan yang ada di sana? Apakah ada flora-faunanya, ada keindahan alamnya, ataukah ada seni budayanya, ada pahlawannya gitu ya. Jadi kenal ya. Oke, kalau dalam kehidupan sehari-hari ada nggak kira-kira perilaku orang-orang sekitar kita yang tidak menjaga rupiah? Coba angkat tangan yang bisa. Yang bisa. Oh, ada lihat pernah uang yang dicoret-coret gimana? Dirmas, terus Terus di apa? di stapler ya. Oh iya, di stapler ya. Apalagi lagi selain di remas, di stapler, dicoret, apalagi nggak boleh diapain lagi? Dibasahin. Oh, dibasahin. Ada nggak kalian kalau misalnya taruh di kantong terus lupa ditaruh di cuci jadi basah gitu? Iya, itu sudah nggak cinta, palsu ditanya ya berarti ya. Oke, anak-anak. Selain itu ada nggak misalnya waktu wisuda kalian lihat ada buket yang dilipat-lipat bunganya dipeluk-peluk gitu, boleh nggak? Boleh. Oh, kalau bilang dia cinta rupiah ya. Nah, kita lihat ya anak-anak ya. Dari kita bagai paham ini ada 3 kunci dari masing-masing kata ini ya anak-anak ya. Kalau cinta itu kuncinya adalah mengenal, merawat, dan menjaga. Pilihannya ada 2 palsu ya. Nah, kalau yang bangga itu adalah ada dia bangga atas simbol kedaulatan bangsa. Dia juga bangga sebagai alat pemersatu bangsa dan dia bangga sebagai alat pembayaran yang sah. Terus yang paham ada 3 juga. Yang pertama adalah belanja bijak ya. Yang kedua berhemat. Terus yang ketiga bisa membedakan mana yang kebutuhan dan yang kayaknya rupiah dulu ya. Nah di sini ada story of money ya, proses pembuatan rupiah. Seperti yang kita tahu ya namanya di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, Bank Indonesia itu adalah BUMN satu-satunya yang bisa mengelola uang rupiah ya. Ada 6 tahapan. Mulai perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pendistribusian atau pengedaran ya, pencabutan dan penarikan, dan yang terakhir adalah pelunasan. Nah ini adalah uang-uang yang sudah tidak layak edar lagi ya. Jadi kalau uang kalian mungkin ada yang lecek, ada yang lusuh ya, udah nggak layak edar, udah nggak bisa dikenali keasliannya, itu bisa jadi bisa dimusnahkan gitu ya. Nah kita juga tahu ya
uang rupiah itu terbuat dari serat kapas, logam terbuat dari nikel dan aluminium. Oke. Oh, ada. Nah, di sini adalah tampilan dari uang rupiah ya, anak-anak yang kita kenali rupanya. Di situ ada nominal 100.000 ya, seperti ini. Nanti ada tulisan tahun cetak, ada juga tahun emisi. Emisi sama cetak beda ya. Cetak itu tahun di cetaknya tahun berapa, kalau edisinya dia terdesainnya itu pengaturan tahun berapa, 2022. Nah kalau di uang logam ada poin ini ya, mulai dari yang 3, pahlawan, nominal angka, dan tahun cetak. Nah, dari uang kertas yang kita punya ya, namanya ada 4 tampilan, mulai pahlawan, seni budayanya, ada fauna-faunanya, ada jadi ada perlukan. Nah, untuk mengetahui keaslian uang itu sendiri, ada namanya metode 3D. 3D itu dilihat apa yang dilihat? Benang pengaman. Benang pengaman itu hanya ada yang dianyam dan ada yang ditanam ya. Yang dianyam itu ada nominal 100.000, 50.000 dan 20. Di anyamnya ada motif batik Sawung Jawa. Untuk yang 100.000 dan 50.000 akan ada efek dinamis ya. Dari motif Sawung Jawanya itu terlihat ya. Nanti akan berulang 100 BI, 100 BI, 100 BI gitu ya. Kalau yang 50.000, 50 BI, 50 BI dan itu berulang ya. Kalau yang 20.000 juga 20 BI, 20 BI gitu ya. Nah bedanya kalau yang 100 sama 50 itu ada efek gerak dinamis. Tapi untuk yang 20.000 dia akan berpindah ya menjadi beberapa warna dan dilihat pakai sinar ultraviolet. Nah ini selain benang pengaman ya namanya, kita juga lihat ini pada yang ditanam ya, untuk benang pengaman yang ditanam. Nah selain itu ada color shifting. Color shifting itu juga berbunga ya, ini namanya color shifting. Berhubungan dia gambar bunganya ya dari sudut pandang yang berbeda. Kemudian ada latent image. Latent image itu adalah gambar tersembunyi. Namanya tersembunyi berarti nggak langsung ketemu ya. Itu tapi bisa dilihat ada tulisan BI dengan angka ya, sesuai dengan bedakan yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu ya. Oke. Nah pengaman ada latent image, ada cetak intaglio. Nah sekarang diraba ya, tadi dilihat ya, sekarang diraba. Cetak intaglio itu adalah hasil cetakan yang akan merasa kasar ya kalau diraba. Apa saja ini ya yang di letaknya ya, dikasih tanda ini ya, ini akan terasa kasar. Ini untuk nominal yang 5.000, 2.000 dan 1.000. Nah sekarang ada lagi istilahnya blindfold. Nah blindfold itu ini ya, ada 2 garis pasang ya, 2 pasang garis. Untuk 100.000 ada 1 pasang garis, 50.000 2 pasang garis, 20.000 3 pasang garis, 10.000 ada 4 pasang garis, yang 5.000 5 pasang garis, 2.000 6 pasang garis, yang 1.000 5 pasang garis ya. Kemudian di Terawang ada juga yang di Terawang apa? Watermark dan electrical type ya. Watermark itu gambar pahlawan dan electrical type-nya itu adalah angka ya. Kita angka 125 ya dan seterusnya. Oke anak-anak, yang di Terawang lagi sekarang ada Deco Verso. Deco Verso itu adalah logo BI ya, nah ya biasa ada di sebelah sini ya. Oke. Nah ini perilaku kita ya di Indonesia. Uang rata-rata sudah rusak ya, beda dengan penduduk di Jepang. Makanya ada edukasi tentang GBP ini agar kita semua bisa membudayakan untuk merawat rupiah kita. Nah sekarang bangganya, kenapa kita harus bangga? Karena rupiah lahir dengan perjuangan pahlawan-pahlawan kita hingga bisa di posisi sekarang ini ya, Nana ya. Jadi adanya perjuangan mereka kita tinggal melanjutkan ya dengan merawat hingga bisa terus kita gunakan sampai sekarang ya. Ini adalah sumber Indonesia ya. Kita juga harus bangga karena rupiah itu sebagai salah satu bangsa. Ini dari seluruh
penduduk ya masyarakat Indonesia. Kita juga harus bangga karena simbol kedaulatan bangsa. Dan tahap rupiah dipahami sebagai belanja bijak ya anak ya. Belanja bijak, membeli produk dalam negeri, tidak beli produk luar negeri gitu ya. Kita juga berhemat, menabung, dan kalau membeli itu sesuatu yang untuk diinvestasikan ya. Jadi transaksi itu nggak perlu pakai uang kertas saja, uang logam aja ya, bisa juga dengan kris, mungkinnya atau pakai ATM ya, transaksinya. Ya, dengan pemanfaatan fungsi rupiah sebagai alat penyimpanan, ini anak-anaknya ada 3 poin ya, berhemat, berinvestasi, dan berkumpul. Kapan lagi dimulai kalau bukan dari kita sendiri, yaitu langkah yang pertama ya, mengetahui dan memperlakukan dengan baik, menggunakan dalam setiap transaksi, dan membelanjakan secara bijak. Oke. Dari Bank Indonesia ya, cinta rupiah sama dengan mencintai Indonesia, bangga rupiah sama dengan menjaga kedaulatan bangsa, dan paham rupiah sama dengan bersama mewujudkan stabilitas dan kesejahteraan negara. Kita bangga dan paham rupiah. Oke, ada pertanyaan nggak? Coba. Oh ya, silakan. Apa cara sederhana untuk mengetahui keaslian bijak? Ya, bagus sekali ya pertanyaannya. Tadi sudah dibahas 3 hal yang harus kita lakukan. Maka tadi 3D dilihat, Diralat dan diterawang. itu ya jualnya. Oke, terima kasih. Mungkin yang lain ada yang bertanyakan? Oh ya sih. Apa? Oh, kalau kita punya uang robek, bagus sekali pertanyaannya ya. Kalau kita punya uang yang robek atau tidak layak edar, anak-anak kalian bisa bawa ke bank untuk menukar ya, anak ya, menjadi uang yang utuh, gitu ya. Tapi ada syaratnya, uang itu harus 2/3 lebih ini ya, banyaknya ya, daripada yang rusak, yang hilang menurutnya ya. Tapi kalau mungkin yang lain ada lagi? Oke, sekarang ibu mau coba ajak main ya. Ingat ya, kan untuk mengenal rupiah ya, kita rupiah. Kita kan satu orang yang dekat. Benar semuanya kita. Semua yang sama mata yang mana? Oke, lagi yang mana lagi? Sampai nyerah. Benar, terus. Atau ada yang bantu lagi satu lagi coba. Ya, ayo putra. Ini sambut, Oke. berani. Cepat iya. Mana lagi? Bisa. Ayo lagi bantu ya. Ya. Ayo sini bantu. Ya. Oke, kita cek ya. Oke, untuk salah yang terakhirnya. Oke, anak. Ibu sudah buat komik ya, anak ya. Jadi silahkan diamati komik ini. Yang kedua tadi. Silahkan diamati. 2 orang satu. Coba kalian amati siapa tokoh dalam komik tersebut. Angkat tangan. Ya, nanti masih jadi Rio dan Arya. Apa perilaku yang salah yang mereka lakukan? Ada yang tahu nggak? Dari ini dia sih. Saat membayar, dia mengeluarkan uang yang agak kusut dan dilipat kecil. Iya, berarti apa yang dilakukan Rio tidak benar ya. Harus merawat rupiah, menjaga rupiah. Nah, di situ ada metode 5J. Coba siapa yang bisa menyebutkan 5J? Ya, silakan. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di staples, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Betul sekali. Oke anak-anak ya, mungkin pertemuan kita cukup sampai sini dulu ya. Ibu mau dengar yel-yelnya dulu. JBP Rupiah Cinta.